Bacaan kita terdapat dalam Efesus 5 ayat 15 sampai 16. Kalau nanti ada HP, ada kitabnya di dalamnya bisa dibuka. Yang kakak bacakan saja. Efesus 5 ayat 15 dan 16. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Nah, kenapa kakak dapat rema untuk kakak buka kitab dapat Efesus 5 ini? Karena hari-hari ini karena sudah mengalami dengan COVID-19, mulai banyak orang-orang yang ketinggalan dengan pekerjaannya, ditinggal, dikeluarkan, sampai tidak dapat pekerjaan dan lain-lain. Sampai-sampai orang menganggap bahwa sudah mau hari kiamat. Tapi kalau kita sebagai orang percaya, kita tahu bahwa hari kiamat seharusnya bukan di hari-hari ini saja. Kalau orang bilang hari kiamat, berarti dia sudah tahu Tuhan akan datang kapan. Tapi Tuhan sudah bilang dalam kitabnya bahwa Tuhan datang seperti pencuri. Nah, kalau tahu pencuri masuk, berarti bukan pencuri namanya, kan? Kalau pencuri datang diam-diam, tidak tanpa seorang pun tahu bahwa dia datang mencuri barang sesuatu. Tapi Tuhan datang secara diam-diam, tanpa orang tahu bahwa hari ini kiamat atau apapun. Tapi bagaimana dengan kita, tugas kita sebagai anak-anaknya, sebagai umatnya, kita tidak boleh menyia-nyiakan waktu. Jadi waktu yang mungkin sekarang kalian masih umur, adik sekarang sudah 17 tahun. Nah, 17 tahun pergunakan waktu untuk kedepannya, bagaimana kuliah, untuk masa depan, untuk pacar atau lain-lain, itu dipersiapkan dari sekarang. Jangan sampai waktu sia-sia dibuang dengan semua material-material, uang atau apapun itu, sehingga lupa dengan masa depan, lupa dengan Tuhan dan lain-lain. Nah, yang kakak dapat adalah kalau segenap hidup kita milik Tuhan, itu artinya seluruh waktu kita juga milik Tuhan. Jadi bagaimanapun kalau kita tahu waktu kita untuk Tuhan, kita tidak akan menyia-nyiakannya. Jadi untuk adik-adik semua, kakak-kakak, untuk om-om, untuk pendeta, dapat firman-Nya ini, karena kakak dapat firman ini waktu kakak usia 17 tahun. Waktu itu juga kakak diingatkan dari dosen bahwa waktu itu emas kalau diibaratkan dari peribahasa. Nah, kalau kita tahu emas itu sangat berharga, jadi waktu itu juga sama seperti itu. Jadi jangan sampai kita sia-siakan. Kalau kita sia-siakan, kita sudah tahu hari-hari ini jahat, berarti kita sama saja kita mengikuti alurnya, kita mengikuti jalannya. Berarti kita sama-sama seperti orang yang jahat. Nah, bagaimana kita harus menjaga waktu kita untuk tetap teguh dalam waktu yang Tuhan tetapkan untuk kita? Cara yang pertama yang kakak kasih adalah pergunakan waktu pagi itu, bangun jangan cepat. Kalau bisa bangun jam 6, bisa bangun jam 5. Kalau kakak kan masih bisa dibilang ya benar, trap dan lawan bodo amat. Oh. kalau masih umur kalian ya masih bisa bilang bodo amat, waktunya bodo amat, bangun jam 6, bangun jam 11, bangun jam berapa, ya masih bilang bodo amat. Tapi kalau udah kalau nanti di umur 20 tahun tidak bisa bilang bodo amat. Karena besok kalau bangun hari ini jam 11, besok nanti pikir besok mau makan apa kalau bangun jam 11. Kayak lihat bapak les bangun jam berapa, harus lihat contoh dari bapak. Bapak bangun jam berapa, pulang itu jam berapa, cara pulang tempo-tempo, lalu senang-senang tidur, begitu saya ada. Karena pikir harus draft makan apa, untuk adik-adik juga makan apa di rumah toh. Nah, jadi pergunakan waktu itu dengan baik. Kalau bisa cara pertama adalah bangun pagi. Sebelum bangun jangan langsung pegang HP. Itu kalau cek pacar kan salah toh. Karena salah sih, karena pacar sendiri. Tapi lebih baik
doa, bangun pagi, doa dulu, baru pegang HP. Jangan langsung, siapa telepon tadi malam nih, siapa chat tadi malam nih. Yosta biasa begitu, Yosta. Jadi saya lebih baiknya bangun pagi cepat. Keduanya adalah doa. Jangan lupa doa pagi, ucap syukur bahwa Tuhan masih melindungi sampai pagi ini, sampai seterusnya, masih bisa bernafas, masih bisa berjalan, bisa ya hura-hura lah. Tapi lebih baiknya kita pergunakan waktu dengan baik. Kalau di umur 17 seperti Ade yang lagi kuliah, Ade harus menggunakan waktu dengan baik-baik. Yang kakak dapat juga, seringkali manusia lebih membuang waktunya untuk kepuasan hatinya daripada kepuasan hati Tuhan. Nah, seringkali kenapa manusia lebih membuang waktunya untuk dirinya sendiri daripada untuk waktu Tuhan. Jadi dia tidak tahu waktu Tuhan untuk apa, dia tidak tahu waktu Tuhan itu apa, waktu Tuhan itu dari mana. Tapi kalau kalian membaca Alkitabnya, waktu Tuhan untuk apa, pergunakan waktu itu dengan baik-baik. Yang kakak dapat juga survei yang ditemukan adalah umur waktu lahir sampai 15 tahun itu manusia masih berpikir apa yang diinginkannya. Nah, di umur 15 ke 25 itu yang kakak dapat survei dapatnya adalah remaja sampai dewasa berwawasan terbuka sehingga berpikir apa yang dibutuhkannya. Jadi di umur 15 sampai 25 tahun, umurnya remaja sampai umur dewasa itu sudah terbuka wawasannya, sudah terbuka apa yang harus dibutuhkannya, bukan untuk keinginan-keinginannya. Untuk umur 25 sampai 60 tahun itu berpikir lebih kepada anak-anak atau yang punya keluarga. Nah, itu sudah umur 25 sampai 60 tahun itu yang kakak dapat survei itu ditemukan. Nah, 25 sampai 60 tahun itu sudah memikirkan anak-anak atau keluarganya daripada dirinya sendiri. Nah, sedangkan 60 sampai seterusnya itu adalah anugerah yang Tuhan berikan. Jadi pergunakan waktu itu dengan baik supaya apa saja yang dilakukan untuk Tuhan, Tuhan terima, Tuhan karuniakan semua yang diberikan Tuhan itu tetap untuk Tuhan. Ya, ayat penutupnya mari kita baca di Matius 7 ayat 21. Matius 7 ayat 21. Ini ayat penutupnya, mungkin sudah capek atau apa gitu. Matius 7 ayat 21. Kita baca. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa pergunakan waktu yang baik untuk kita di waktu-waktu kemudian hari 17 tahun waktu ke depannya pergunakan dengan baik. Jangan sampai sia-siakan waktu di umur 17 ini, di kedepannya bisa melanjutkan kuliah dengan baik. Dan juga untuk Bapak juga tetap dikaruniakan Tuhan, tetap kesehatan, kekuatan, melanjutkan kantor, kerjanya di manapun Bapak berada, supaya Bapak tetap sehat dan kuat menghadapi semua rintangan yang Tuhan berikan. Karena rintangan yang Tuhan berikan itu tidak melebihi kemampuan yang Tuhan kasih pada kita. Jadi serahkan semua kekhawatiran kalian, kekhawatiran adik-adik semua, untuk Papa juga, dan kepada Tuhan, supaya Tuhan capakan, Tuhan pelihara, Tuhan pegang sampai seterusnya. Dan kita menutup dengan lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan. Adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu
kasih untuk firman yang menguatkan kami untuk tidak membuang waktu dengan sia-sia untuk melakukan hal-hal yang tidak Kau mau Tuhan. Bapa, berkati kami untuk anak-anak muda, anak-anak yang disiapkan Tuhan untuk generasi-generasi kedepannya Tuhan. Berkati mereka, lindungi mereka, buka pikiran-pikiran mereka untuk terbuka kepada apa yang Kau inginkan Tuhan. Bapa, berkati juga ada yang Kau tambahkan usia di 17 tahunnya di tanggal 12 kemarin. Bapak, terima kasih Tuhan, Kau menyertai dia dari lahir sampai 17 tahun sampai seterusnya. Tuhan selalu menyertai dia. Perkuliahan dia juga Tuhan berkati agar dia masuk di perkuliahan yang dia pilih ini menjadi kesenangan dan kebahagiaan bagi dia, agar dia melakukan semua apa tanggung jawabnya dia, tidak sia-sia melakukannya Tuhan. Dan juga berkati Papa, terima kasih Tuhan selalu berikan Papa kesehatan dan kekuatan di Jakarta dalam melakukan kerjaan Papa yang ada di manapun Papa tempatkan Tuhan. Berkati juga Papa dalam pekerjaan Papa yang mungkin mendengar akan naik pangkat. Papa, kami tahu Engkau Raja segala Raja, Engkau Tuhan yang Maha Tahu dimanapun anakmu akan ditaruh ini Tuhan. Papa, dimanapun Papa ditaruh Tuhan di daerah manapun, kami sangat bersyukur atas yang Tuhan berikan nanti. Bapak berkati juga berikan kesehatan, kekuatan, dan juga makanan dan minuman yang Bapak konsumsi di Jakarta. Berkati Bapak selalu agar apa yang Bapak makan, apa minum menjadi kekuatan jasmani Bapak. Dan juga berkati Bapak kendaraan-kendaraan yang Bapak pakai, biarlah tidak terjadi masalah atau kendala dalam berkendara. Dan juga berkati kami semua di tempat ini. Terima kasih Tuhan sudah mengingatkan kami di tempat ini agar kami setiap masing-masing diingatkan oleh firman Tuhan. Kami menjadi anak-anak yang dipakai Tuhan dimanapun kami berada, dimanapun kami tetap berada. Dan nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya, amin.